Shalom, perkenalkan nama saya Caroline Puspasaris Nabili, saya dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai kimia unsur. Berikut video saya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai halogen. Jadi halogen itu terdiri dari dua kata yaitu halos dan genos. Jadi halos itu garam, genos yaitu pembentuk. Jadi halogen yaitu pembentuk garam. Nah, di sini terdapat sifat-sifat halogen, yaitu yang pertama, keelektronegatifannya sangat tinggi sehingga mudah menangkap elektron. Yang kedua, mudah mengalami reduksi atau oksidator sangat kuat. Yang ketiga, afinitas elektron semakin berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Dan yang keempat, halogen dan senyawanya mempunyai bilangan oksidasi yang bervariasi seperti HClO4, HClO2, dan HCl. Dan yang kelima itu ada dua, yaitu yang pertama dapat bereaksi dengan logam membentuk garam yang berikatan ion, contoh NaCl. Dan yang kedua dapat bereaksi dengan sesama non-logam dan membentuk senyawa halogen seperti PCl5, PCl3, dan PCl4. Dan yang keenam, makin ke bawah, kereaktifan halogen semakin menurun. Jadi halogen juga merupakan molekul diatonik di mana F2 dan Cl2 merupakan gas, Ber2 merupakan garam yang mudah menguap, I2 merupakan padatan yang mudah menyublin, dan Al2 itu merupakan padatan di mana semakin ke bawah maka titik didih semakin besar, ketika naik ke atas maka oksidator semakin kuat, unsur di atas mendesak ion di bawahnya. Di sini ada contoh reaksi. Di sini F2 direaksikan dengan KCl menghasilkan Kf dan Cl, di mana F2 itu adalah unsur dan KCl adalah ion KCl sendiri. Yaitu halogen merupakan senyawa, yaitu yang pertama halida, di mana yang terdapat dalam halida yaitu HF, HCl, HBr, dan HI. Di mana kalau semakin ke atas maka semakin reaktif, dan ketika ke bawah terdapat beberapa faktor, yaitu reduktor semakin kuat, asam semakin kuat, dengan catatan HF titik didihnya semakin besar, ikatan hidrogen. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu alkali 1A. Jadi alkali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya abu atau biasa disebut air abu yang bersifat basa. Di sini air abu yang bersifat basa juga disebut sebagai logam golongan 1A yang membentuk basa kuat yang larut di dalam air. Jadi di sini terdapat anggota alkali yang terdiri dari yang pertama yaitu Li dengan nomor atom 3, yang kedua Na dengan nomor atomnya 11, yang ketiga K dengan nomor atom 19, yang keempat Rb dengan nomor atom 37, yang kelima Cs dengan nomor atom 55, dan yang terakhir adalah Fr dengan nomor atom 87. Dan ini merupakan konfigurasinya. Jadi di sini elektron valensi dari logam alkali itu adalah 1. Supaya stabil, maka setiap anggota alkali itu harus melepas 1 elektron untuk membentuk ion positif 1. Contohnya itu seperti Li+, Na+, K+, dan lain-lain. Jadi sifat-sifat alkali itu yang pertama, energi ionisasinya sangat rendah atau kecil sehingga mudah melepas elektron dan sangat reaktif untuk membentuk senyawa. Yang kedua, mudah mengalami oksidasi atau reduktornya sangat kuat. Yang ketiga, reaksi dengan air membentuk basa berlangsung dengan cepat dan membebaskan gas H2. Dan yang keempat itu titik lele rendah atau lunak karena ikatan logam rendah. Yang kelima, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garamnya. Dan yang keenam atau yang terakhir, senyawa alkali yang terbentuk hampir semuanya dari ikatan ion. Jadi di sini terdapat warna nyala logam alkali, yaitu yang pertama Li, warnanya merah tua, Na warna kuning, K warna ungu, Rb warna merah, dan Cs itu warna biru. Jadi dari anggota alkali ini semakin ke bawah terdapat beberapa faktor, yaitu semakin reaktif, semakin basa kuat, dan reduktor semakin kuat. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan reaksi-reaksi logam alkali. Jadi yang pertama itu reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen.
reaksi yang berlangsung yaitu reaksi eksoter, di mana gas hidrogen yang terbentuk segera terbakar. Jadi yang kedua yaitu reaksi dengan hidrogen, di mana logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen atau hidrida. Yang ketiga yaitu reaksi dengan oksigen, di mana logam alkali terbakar dalam oksigen atau oksida, peroksida, superoksida. Dan yang keempat yaitu bereaksi dengan halogen, yaitu bereaksi hebat dengan garam halida. Jadi selanjutnya itu logam alkali tanah 2A. Jadi unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah dan berupa senyawa yang tak larut. Jadi logam alkali tanah dapat membentuk basa tetapi lebih lemah dibanding basa logam alkali. Di sini terdapat anggota alkali tanah, yaitu yang pertama Be dengan nomor atom 4, Mg dengan nomor atom 12, Ca dengan nomor atom 20, Sr dengan nomor atom 38, Ba dengan nomor atom 56, dan Ra dengan nomor atom 84. Jadi ini merupakan konfigurasinya. Jadi untuk stabil maka anggota alkali tanah ini harus melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion positif. Contohnya Ca2+ dan Mg2+. Jadi di sini juga terdapat sifat-sifat alkali tanah golongan 2A itu yang pertama penambahan jari-jari atom dengan energi ionisasi semakin kecil dan semakin mudah melepas elektron dan semakin reaktif. Yang kedua, titik cair dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah. Yang ketiga, kerapatan dan kekerasan logam 2A lebih besar dibanding logam 1A karena ikatan logam 2A itu lebih kuat. Bereaksi, yang keempat, bereaksi dengan air membentuk basa dan gas H2 atau hidrogen kecuali Be. Yang ketiga itu dengan non-logam cenderung membentuk senyawa ionik kecuali Be. Yang keenam, merupakan reduktor kuat tapi tidak sekuat golongan 1A. Selanjutnya kita akan masuk pada reaksi logam alkali 2A, yaitu yang pertama itu reaksi dengan air atau H2O. Di sini Be tidak bereaksi dengan air, Mg lambat dengan air dingin dan cepat dengan air panas. Jadi unsur Ca, Sr, Ba itu semakin baik bereaksi dengan air membentuk basa dan gas H2. Yang kedua yaitu bereaksi dengan oksigen di udara. Jadi apabila dipanaskan kuat maka semua logam alkali tanah akan terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Yang ketiga yaitu reaksi dengan halogen, dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Yang keempat bereaksi dengan asam dan basa, bereaksi dengan asam kuat yaitu HCl membentuk garam dan gas H2. Jika semakin ke bawah maka anggota ini akan mengalami reaksi semakin hebat. Jadi selanjutnya kita masuk pada unsur periode ketiga. Jadi unsur periode ketiga itu terdapat Na, Mg, Al, Si, P, S dan Cl dan Ar. Jadi Na, Mg, Al itu termasuk logam. Ini Si ini termasuk metaloid atau bisa juga logam, bisa juga non logam. Sedangkan P, S, Cl itu non logam dan Ar itu merupakan gas mulia. Jadi dari Na, Mg, Al dan Si itu jika semakin ke kiri maka reaktor semakin kuat. Sedangkan P, S, Cl dan Ar jika semakin ke kanan maka oksidatornya semakin kuat. Jadi Na dan Mg itu jika semakin ke kiri maka basanya semakin kuat, sedangkan Al itu bersifat amfometer, bisa asam bisa basa. Sedangkan Si, P, S, Cl dan Ar ini jika semakin ke kanan maka asam oksinya semakin kuat. Nah di sini juga Na, Mg dan Al ini jika semakin ke kanan maka titik didih semakin besar. Jadi semakin besar muatan ikatan logam semakin kuat, titik didih semakin besar. Sedangkan Si titik didih paling tinggi dan membentuk struktur kristal kovalen raksasa. Sedangkan P, S dan Cl ini titik didihnya bergantung pada Mr.
yaitu gaya van der Waals. Sedangkan AR itu merupakan titik didih paling rendah dan merupakan gas monoatonik. Jadi selanjutnya di sini terdapat grafik energi ionisasi periode ketiga. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Jadi AR itu merupakan gas mulia sehingga sangat stabil dan energi ionisasinya paling tinggi. Di sini kita bisa lihat kenapa energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al, karena Mg orbitalnya terisi penuh dan stabil sehingga energi ionisasinya lebih besar, sedangkan Al ini orbitalnya tidak terisi penuh. Begitu pula dengan P lebih besar dari S, begitu. Masuk pada unsur transisi periode keempat. Di sini terdapat Sc dengan nomor atom 21, Ti dengan nomor atom 22, V dengan nomor atom 23, Cr dengan nomor atom 24, Mn dengan nomor atom 25, Fe dengan nomor atom 26, Co dengan nomor atom 27, Ni dengan nomor atom 28, Cu dengan nomor atom 29, dan Ze dengan nomor atom 30. Di sini kita bisa lihat konfigurasi elektronnya. Yang pertama itu elektron yang tidak berpasangan pada unsur Sc, yaitu yang pertama terdapat 1, yang kedua Ti terdapat 2, yang ketiga V terdapat 3 elektron yang tidak berpasangan. Yang keempat Cr terdapat 6, Mn terdapat 5, Fe terdapat 4, Co terdapat 3, Ni terdapat 2, Cn terdapat 1, dan Ze 0. Jadi selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat unsur transisi. Jadi sifat-sifat unsur transisi itu yang pertama, semua unsur transisi termasuk atau tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, hampir semua padat pada suhu ruangan kecuali raksa. Yang ketiga, dapat membentuk ion kompleks. Dan yang keempat, adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan yang pertama itu titik lele tinggi bersifat paramagnetik. Yang ketiga, mempunyai bilok bermacam-macam. Yang keempat, umumnya senyawa berwarna. Dan yang kelima, bersifat katalis atau dalam industri maupun metabolisme.